Perkenalkan, namaku Aldi. Usiaku 26 tahun dan aku masih single. Sedangkan pekerjaanku cukup mapan, walau hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan properti. Tapi hasilnya sudah bisa terlihat dan bisa aku nikmati. Di usiaku yang sekarang ini, aku adalah perantau dan di sini hanya mengontrak di sebuah rumah. Biaya sewa kontrakan yang murah pas untukku, dengan lingkungan yang menyenangkan dan menyejukkan karena berada di pinggiran kota. Aku selalu bergaul dengan para tetangga sekitar untuk mengakrabkan diri, karena walau bagaimanapun juga aku adalah pendatang. Tetangga yang paling dekat denganku adalah Mas Amin dan Mbak Selvi. Letak rumah mereka tepat persis di sebelah rumah yang aku kontrak. Umur mereka masih cukup muda. Mas Amin berumur 33 tahun, sedangkan Mbak Selvi 30 tahun. Jadi sering kupanggil Mas dan Mbak. Mungkin karena umur kami terpaut tidak terlalu jauh, makanya kami bisa lebih akrab dan nyambung dalam segala hal. Malam itu aku duduk di teras sambil bermain game dan ditemani secangkir kopi karena udaranya cukup dingin. Tiba-tiba sebuah mobil melintas di depanku dan langsung masuk garasi rumah Mas Amin. Tak berapa lama keluarlah Mas Amin dan istrinya. Aku sangat kagum dengan Mbak Selvi. Dia cantik dengan postur yang tinggi serta kulit putih bersih. Apalagi malam ini dia memakai pakaian yang wow. Sendirian aja di, kata Mas Amin sontak menyadarkanku. Iya Mas, baru pulang nih, kataku basa-basi. Aku tidak ingin menatap Mbak Selvi terlalu lama karena dia sudah punya Mas Amin. Iya, habis belanja bulanan. Oh iya, minggu besok kamu ada acara enggak? Katanya. Aku sih free Mas, memang ada apa ya? Jawabku. Kalau gitu bisa antar Selvi manggung dong ke kota sebelah karena aku ada acara keluar kota besok. Aku berpikir sesaat tentang tawaran Mas Amin. Namun karena tidak enak, aku pun mengiyakan. Setelah obrolan tadi, Mas Amin masuk ke dalam bersama Mbak Selvi. Namun terlihat Mbak Selvi tersenyum manis padaku sebelum ikut suaminya masuk ke dalam rumah. Entah pertanda apa, yang jelas pikiranku tidak karuan, mengingat aku akan semobil berdua dengan Mbak Selvi yang cantik itu. Semakin aku pikirkan, malah kepalaku jadi pusing. Lebih baik aku masuk dan tidur, apalagi udaranya tambah dingin. Setelah beberapa hari semenjak permintaan Mas Amin padaku, kini hari itu pun tiba. Aku sudah mempersiapkan semuanya untuk hari ini. Tepat jam 8 aku mengetuk pintu rumah Mbak Selvi dan tak lama Mbak Selvi membukanya. Namun aku malah mematung memandangi Mbak Selvi. Dia hanya mengenakan handuk dan belum bersiap. Terlihat pemandangan yang indah pada hari itu. Namun Mbak Selvi malah tersenyum, kemudian menyuruhku masuk menunggu di sofa. Aku pun mengikutinya dari belakang. Kini pikiranku jadi tidak fokus. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Mbak Selvi sudah siap dan kami pun berangkat, tentu menggunakan mobilnya. Perjalanan yang cukup jauh kami tempuh. Sesekali aku melirik Mbak Selvi di sebelah yang asik dengan HP-nya. Begitu indah pemandangannya. Mbak Selvi juga mengajakku untuk ngobrol
agar aku tidak mengantuk. Namun aku malah selalu salah fokus saat memandanginya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami sampai di tempat acara. Dan terlihat begitu banyaknya penonton yang hadir. Mbak Selvi pun langsung naik ke atas panggung dan bergabung dengan rekannya. Sedangkan aku menunggu di belakang para pemain musik. Tiba giliran Mbak Selvi untuk menyanyi dan aku fokus memandanginya. Tapi bukan cuma aku saja yang fokus, namun para penonton juga sepertinya antusias kepadanya. Terlihat Mbak Selvi bergoyang mengikuti alunan musik yang dimainkan. Aku yang melihat beberapa kali menelan ludah melihat goyangannya. Begitu enak untuk dilihat. Apalagi pakaian yang digunakan Mbak Selvi membuat lelaki betah memandanginya. Setelah acara selesai, aku dan Mbak Selvi lalu pulang. Namun dalam perjalanan, Mbak Selvi memintaku untuk mencari makan dulu. Aku pun hanya menurut saja. Sambil makan kami sempat ngobrol dan juga bercanda. Karena ini memang sering kami lakukan saat berkumpul bertiga bersama Mas Amin, suaminya. Makan pun selesai dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Mbak Selvi bertanya kepadaku, apa aku pernah melakukan hubungan dengan wanita? Itu membuatku kaget, dan yang lebih kaget lagi, tangan Mbak Selvi sudah memegangku. Saat aku menoleh, Mbak Selvi malah tersenyum. Lalu Mbak Selvi berbisik untuk berhenti dulu. Aku kembali menurut dan berhenti di pinggir jalan. Namun hal yang tidak pernah aku duga malah terjadi padaku malam ini dan di pinggir jalan bersama dengan Mbak Selvi. Mobil yang kami tumpangi bergoyang. Mbak Selvi berjoget seperti tadi, namun dalam keadaan yang berbeda. Dan aku hanya mengikuti setiap hal yang dia lakukan. Seperti halnya menonton Mbak Selvi bernyanyi tadi. Sungguh luar biasa sekali.